Saat itu, sedang badai petir. Badai ini memicu hujan yang sangat lebat yang bisa mengakibatkan masalah pada alat elektronik dan pada alat komunikasi. Nico merupakan seorang bocah yang memiliki hobi bermain gitar. Saat ini, dia sedang iseng ingin merekam permainan gitarnya dengan menggunakan kamera miliknya. Tiba-tiba datang ibunya Nico yang bernama Veronica. Veronica berkata bahwa dia akan pergi bekerja. Jadi dia mencium anaknya dan memberikan pesan untuk jangan tidur sampai larut malam. Terlihat Nico sayang banget dengan ibunya. Nico membuatkan ibunya sebuah rekaman lagu berbentuk kaset. Ibunya pun pergi bekerja. Kita diperlihatkan seorang wanita sedang sedih sambil meminum minuman keras. Wanita ini merupakan tetangganya Nico. Dia bernama Hilda. Dan ya semuanya sesuai ekspektasi. Nico ketika ingin merekam, dia melihat tetangganya sedang berkelahi. Nico mengeceknya dan ternyata ini yang terjadi. Walking too far to have the time. If you fall, I will. Señora Weiss. ¡Espera! Nico. Satu hal yang harus kalian lakukan untuk memahami film ini, jangan pernah langsung mengambil kesimpulan. Hilda terlihat dibunuh oleh suaminya sendiri yaitu Prieto. Nico kabur setelah melihat itu semua dan ketika kabur menuju jalan, dia ditabrak oleh seseorang sampai mati. 25 tahun kemudian, rumah Nico sudah dijual oleh dua orang pasutri yang baru saja pindah. Si istri bernama Vera, si suami bernama David, dan si anak perempuan bernama Gloria. David bekerja sebagai banker sehingga bisa dikatakan hanya berada di rumah ketika sore hari dan hari libur. Ditambah pekerjaan David katanya juga lagi sibuk. Dia memiliki banyak sekali meeting karena penjualan asuransi perusahaan bank yang kurang. David menyuruh Vera untuk mempersiapkan makan malam dan undang Aitor. Aitor merupakan teman David. Dia juga orang yang memperkenalkan rumah baru ini kepada David. Di sisi lain, kita diperkenalkan Aitor dan ibunya yang bernama Clara. Terlihat Clara sangat amat takut dengan badai sekarang. Dia berkata bahwa badai ini persis sekali dengan badai yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Mukanya sampai trauma gitu. Aitor mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya karena dia akan pergi untuk bekerja. Aitor juga menyuruh ibunya untuk jangan sering merokok. Ketika ingin berangkat kerja, Aitor berpapasan dengan Vera. Vera pun mengajak Aitor untuk melakukan makan malam. Vera juga menyuruh Aitor untuk membawa ibunya. Di berita, ternyata benar. Badai ini sama persis dengan badai yang terjadi pada tahun 1989. Kalian harus ingat ketika badai terjadi di tahun 1989. Disitulah Nico meninggal tertabrak mobil karena lari setelah melihat tetangganya meninggal dibunuh. Vera bekerja sebagai seorang perawat bedah. Dia bekerja dengan dokter spesialis kraniektomi terbaik bernama Dr. Fels. Dan terlihat hubungan Dr. Fels dengan Vera cukup baik. Mereka sering bercanda. Setelah bekerja, Vera menjemput anaknya yaitu Gloria di sekolah. Setelah pulang, Vera memberikan anaknya kejutan, yaitu sebuah ayunan untuk main. Tentu melihat hal itu, Gloria sangat senang sehingga dia mencium ibunya. Tetapi karena badai, terpaksa Vera bersama dengan anaknya harus masuk dulu ke rumah. Ternyata David sudah pulang. Dia sedang merapikan buku yang ada di rak. Vera menemukan satu foto di sempilan salah satu buku tersebut. Foto itu adalah foto David dengan mantannya, yaitu bernama Ursula. Tentu David mempercandainya dengan bilang bahwa Vera pasti cemburu. Vera melihat lemari yang ada di belakang dan di dalamnya terdapat kamera, kaset, TV, dan pemutar kaset. Dan semua itu milik Nico.
Mereka benar-benar terkejut karena ini merupakan barang-barang di tahun 1989 yang berarti 25 tahun yang lalu. Mereka mencobanya dan ternyata masih bisa. Mereka memutar satu kaset dan di situ ada rekaman Nico lagi main gitar. David cukup terkejut karena dia nggak percaya. Rekaman ini direkam tepat hari ini pada tahun 1989. Tanggalnya sama. Tiba-tiba badai muncul dan anehnya. La tormenta. No fumes demasiado, ¿vale? Esto lleva aquí desde los 80. Se grabó exactamente el día de hoy, pero de 1900. Normalidad absoluta en las calles de Belliga. No lo sé, ¿no? Pero ya no hay ninguna cinta metida. TV tersebut memunculkan berita lama. Dan beritanya itu tentang badai. Ini cukup aneh. Karena padahal di TV itu nggak ada kaset. Makan malam tiba. David menceritakan kejadian aneh tadi kepada Aitor. Tentu Aitor nggak percaya karena bagaimana bisa TV analog lama memunculkan sinyal TV dari 25 tahun lalu. Sungguh gak masuk akal, gila bro. David menjelaskan bahwa dia menemukan kaset dan isinya anak laki-laki sedang main gitar. Aitor dengan sedih bercerita bahwa anak tersebut adalah sahabat kecilnya bernama Nico Lasarte. Bahkan Aitor dengan Nico sering sekali ke sekolah bareng diantar sama ibunya Aitor yaitu Clara. Sampai Aitor bercerita bahwa tetangga sebelah membunuh istrinya sendiri dan Nico melihatnya. Nico kabur dan dia tertabrak di jalan hingga tewas. Ibunya menyuruh Aitor untuk berhenti menceritakan hal serem. Apalagi ada Gloria, seorang anak kecil di depannya. Vida propia. Vida propia. Encontrado. Sin más. Salía un niño cantando. Resulta que ese niño se llamaba Nicolás. Siempre nos llevaba al colegio juntos, ¿verdad? El vecino de al lado mató a su mujer. Una semana sin luz y una semana sin hacer clases. ¡Cállate! Estás asustando a la niña. ¿No lo ves? Sekarang sudah saatnya tidur malam. Gloria nggak bisa tidur karena badai. Vera pun menenangkannya dengan bercerita. Vera berkata bahwa dia dulu sama dengan Gloria, takut sama petir, sama badai. Maka dari itu yang Vera lakukan adalah menonton kotak musik pemberian ibunya sampai tertidur. Vera juga ingin Gloria melakukan hal yang sama, menonton kotak musik miliknya sampai tertidur. Di sisi lain David melakukan sedikit penelitian. Ternyata tetangga dulu yang membunuh istrinya bernama Angel Prieto. Dia melakukan bundir di dalam selnya sendiri. Di artikel tertulis juga bahwa Angel Prieto mempunyai rumah jagal dan berniat mengubur istrinya di sana. Pertanyaannya, kenapa Prieto langsung mengaku? Padahal berdasarkan kesaksiannya kepada polisi, dia berniat mengubur istrinya di rumah jagal miliknya. Jadi, kenapa menyerahkan diri padahal punya niat mengubur istrinya? Lagi-lagi gak masuk akal bro. Vera gak mau membicarakan hal ini. Dia pergi ke kamar mandi dan mengutak-atik celana milik David. Di situ ditemukan sebuah korek api. Tentu, Vera bertanya apakah David ngerokok lagi. David pun mengaku bahwa dia merokok. Cuman sebatang doang ketika bermalam kemarin di Hotel Seville. Untuk mempercayakan Vera, David mengambil koreknya lalu membuangnya ke jendela luar. Di tengah malam, tiba-tiba TV menyala. Vera terbangun sendiri dan dia penasaran mencoba untuk ngecek. Dan benar TV tersebut menampilkan berita 25 tahun yang lalu tentang badai. Tiba-tiba TV memunculkan Nico yang sedang ingin rekaman gitar. Ini sangat aneh karena di TV tersebut nggak ada kasetnya. Vera mencoba menyalakan kameranya dan ternyata dia dengan Nico di zaman dulu bisa berkomunikasi seperti komunikasi antar dimensi. 27 años es la primera vez que el muro de Berlín que están en el oeste, pero Lying in my... Mamá, la cámara se ha estropeado.
terlihat ada kejadian sama. Saat itu, ibunya Nico pamit kepada Nico untuk bekerja. Tentu melihat tampilan Vera di TV-nya, Nico ngetes dan berkata, "Halo." Vera mendengarnya dan dia kaget. Vera langsung mematikan TV-nya. Tetapi dia ingat, hari ini adalah hari di mana Nico meninggal dunia karena tertabrak. Vera menyalakan TV-nya lagi dan dia mulai berkomunikasi dengan Nico di masa lalu. Vera berkata bahwa rumah yang ditempatkan dia ini adalah rumahnya Nico dari masa depan. Di sini Vera juga tahu bahwa sahabatnya Nico adalah Aitor. Tiba-tiba Nico mendengar keributan dari tetangganya. Disinilah Vera menyuruh Nico untuk jangan kemana-mana. Vera pun menunjukkan sebuah berita di mana Nico meninggal dunia. Vera berkata bahwa ini yang akan terjadi jika Nico pergi keluar. Nico gak percaya karena menurut dia ini semua hanyalah tipuan. Ini semua hanyalah prank. Vera mencoba meyakinkannya lagi. Vera berkata bahwa dia tahu kalau besok petir akan menyambar jam di pintu masuk sekolah Nico. Listrik sekolah akan padam dan kelas akan dibubarkan. Jika tetap di kamarnya, Nico akan tahu kalau besok semua yang Vera katakan itu benar. Sehingga Nico bisa percaya bahwa ini bukan tipuan semata. Dan ya karena ini semuanya berubah. Hola. ¿Me estás viendo? Sí, yo a Aitor le conocí en la estación de Valpineda. Aitor Medina. Nico, vuelven. Mejor que no vayas. Un momento. ¿Estoy soñando? Nico, porque vivo en tu casa. Esta es tu casa. Este eres tú si sales de casa. Sé que va a caer un rayo en el reloj que hay en la entrada de tu colegio. ¡No salgas! ¡Un coche te va a atropellar! Cuando cruces la calle, corre. La madre de Aitor no se encuentra muy bien y os llevará al cole su hermano Román, ¿vale? Vera, te esperan en quirófano. Masa depan berubah, Nico gak jadi mati. Besok, hari sekolah, ibunya Aitor gak bisa mengantar karena sakit. Maka dari itu, kakaknya ibunya Aitor yang akan mengantar Nico dan Aitor. Di sisi lain, Vera terbangun di rumah sakit. Di sini sangat amat aneh, Vera dipanggil dokter oleh rekannya. Dan ternyata Vera di sini harusnya menjadi dokter bedah. Ini sangat aneh karena Vera hanyalah seorang perawat bedah, bukan dokter bedah. Tentu Vera marah karena dia kira dia dijailin, diprank. Udah gitu pasien kemarin yang dioperasi sama dokter Vels, sekarang malah harus Vera yang operasi. Vera marah, maka dari itu dia pergi. Kembali ke Nico. Nico dan Aitor diantar sama kakaknya ibunya Aitor. Dan benar, jam di pintu masuk sekolah kesambar petir dan sekarang diliburkan, menunjukkan bahwa perkataan Vera benar. Kini sekarang Nico percaya dengan Vera. Nico percaya bahwa Vera merupakan perempuan dari masa depan. Vera menjemput anaknya ke sekolah dan ya gak ada anak yang bernama Gloria. Bahkan guru di sana aja gak kenal siapa itu Vera. Vera pergi ke tempat di mana David bekerja dan lagi-lagi David gak mengenal siapa itu Vera. Vera pergi ke kantor polisi. Dia ditangani oleh seorang detektif yang bernama Detektif Leira. Vera menceritakan semuanya, semua kehidupannya. Tentang suaminya yaitu David, tentang anaknya yaitu Gloria. Vera ingat bahwa tadi malam David berbohong dengan merokok lagi. Tahu dari mana? Dari korek api yang ada di kantong celana David. Vera juga bercerita tentang TV dan tentu Leira nggak percaya. Leira berasumsi bahwa sekarang Vera sedang bingung. Leira sudah mengkonfirmasi bahwa rumah yang Vera sebut bukan rumah miliknya dan David juga bukan suaminya. Akte kelahiran anaknya Vera juga nggak ada. Bisa disimpulkan kehidupan yang Vera ceritakan itu semua hanyalah fantasi. Di sisi lain, Nico menggambar wajah Vera supaya dia bisa mengingat. Dia juga menunggu terus di depan TV, berharap Vera bisa berkomunikasi lagi. Nico melihat ke jendela dan di sana terlihat kakaknya, ibunya Aitor yaitu Roman, memberikan Prieto tiket dan paspor menuju Jerman. Kalian harus tahu, Roman bisa membantu seperti itu karena dia bekerja di bandara. Karena terlihat Roman membantu Prieto, berarti bisa kita simpulkan bahwa Roman juga ada kaitannya dengan kematian Hilda.
Vera dicek otaknya dengan menggunakan mesin MRI. Hasil menunjukkan bahwa otak Vera optimal, gak ada gangguan sama sekali. Dan ada hal mengejutkan, pasien pertama yang Vera bedah adalah David. Vera mengangkat tumor otak David, yaitu meningioma. Yang Vera ingat, yang membedah David adalah Dr. Fels. Di sini Dr. Fels menyuruh Vera untuk ikut dengannya. Dr. Fels menunjukkan sesuatu dan itu adalah kantor milik Vera. Dan ya, banyak sekali artikel tentang dirinya. Artikel yang menunjukkan bahwa dia adalah dokter hebat. Ketika Dr. Fels menyentuh Vera, disitulah ingatan dia mulai sedikit pulih. Y la actividad de tu cerebro es óptima. Primera intervención liderando el equipo quirúrgico. Este es tu despacho. Gloria es mi hija. Dr. Fels juga menjelaskan tentang Gloria, anaknya Vera. Dr. Fels menunjukkan pasien yang pernah Vera tangani bernama Lorena Garcia. Tetapi sayangnya anak ini nggak bisa diselamatkan dan karena itu Vera mulai mengalami depresi karena merasa bersalah. Mungkin karena namanya itu mirip dengan Gloria, jadi Vera mulai membuat anak fantasinya, yaitu Gloria. Karena kan Lorena Garcia itu namanya mirip dengan Gloria. Vera melihat jendela dan badai semakin parah. Vera tersadar mungkin hal ini dikarenakan Nico. Mungkin Nico selamat sehingga kehidupan Vera menghilang. Maka dari itu, Vera berencana pergi ke rumahnya dan mencari TV tersebut untuk berkomunikasi lagi dengan Nico. Berharap semuanya akan berubah. Kita melihat ke Nico sekarang. Ketika sedang bermain skateboard, Nico melihat Prieto pergi. Maka dari itu, Nico pun masuk untuk mencari apa kebenarannya. Nico melihat sesuatu yang bocil-bocil Windah seharusnya gak pernah lihat. Sungguh-sungguh di luar nalar. Vera pergi ke rumahnya dan terlihat ayunan sudah nggak ada. Vera masuk dan terlihat sudah ada orang yang membobol rumah ini. Pertanyaannya kan siapa? Vera tetap masuk dan di sana dia nggak melihat TV analog. Berarti sudah ada seseorang yang mengambilnya. Vera membuka komputer dan dia mencari di internet tentang info Nico Lasarte. Tetapi yang keluar malah buku berjudul Mirage. Dan di dalam buku tersebut, Nico Lasarte adalah karakter fiksi ciptaan seseorang penulis bernama Sherdon. Tiba-tiba di belakang ada wanita dan itu adalah istrinya, David. Dan ya, wanita ini bernama Ursula. Datang David dan dia mulai memanggil polisi. Walaupun sudah diyakinkan bahwa David dengan Vera, yaitu Pasutri, tetapi tetap aja David gak percaya. Bahkan Vera memberikan rahasia David. Vera berkata bahwa David ingin melanjutkan pendidikan S2 untuk menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia lebih baik darinya. David masih gak percaya. Semuanya berujung keributan. Tiba-tiba badai muncul menjadi gelap. Dan di dalam momen inilah Vera kabur. Esta mañana en la oficina. ¿Qué dices? Llama a la policía. Dile que tenemos una intrusa que nos está acosando. David, Ya me ha dicho esta mañana que estaba en el grupo de médicos que me extirparon lo del meningioma. tú querías estudiar un máster. ¿Qué le querías demostrar a tu padre? Que es nuestra hija. ¿Dónde está? David, ¿dónde está? ¿Qué hace aquí la policía? ¿La han visto? No. Buenas noches.
Kembali ke Nico, dia masih berada di bawah ranjang sedang bersembunyi. Dia juga mendapat sebuah jam tangan. Setelah memotong-motong, Prieto mendapat telepon dan itu dari Clara. Sekarang kalian tahu kenapa Prieto membunuh istrinya. Ya supaya bisa selingkuh dengan Clara. Clara berkata bahwa dia meninggalkan jam tangan miliknya di rumah Prieto. Karena gak mau berkaitan dengan kematian Hilda mungkin, Clara menyuruh Prieto untuk mencari jam tangan tersebut supaya gak ada barang bukti. No te oigo bien, hay interferencias, ¿cómo dices? ¿No lo cogiste? Ternyata Vera mengumpat di mobil Aitor. Aitor kaget setelah ada wanita gak dikenal di mobilnya. Untuk mempercayainya, Vera berkata bahwa dia tahu mobil ini sangat berarti untuk Aitor. Aitor membeli mobil ini dari pamannya dengan menggunakan hasil gajinya menjadi pramusaji. Vera juga bercerita bahwa ayahnya Aitor adalah seorang tentara pilot yang meninggal ketika latihan manuver. Aitor dan Vera pun ngobrol di bandara. Vera pun bercerita bagaimana dia mengenal Aitor. Vera selalu naik kereta di tahun 2001 setiap pagi dan di depannya selalu ada Aitor duduk. Karena ketemu mulu, mereka mulai berkenalan dan mulai bergaul bersama. Suatu malam, Vera dan Aitor nonton bioskop dan disitulah David muncul. Dan film yang ditonton di bioskop saat itu adalah film Castaway. Vera tahu bahwa Aitor menyukai Vera. Tetapi Aitor melepaskan Vera karena Vera jatuh cinta banget dengan David. Dan setelah memegang tangan Aitor, Vera tersadar bahwa benar Aitor memang selalu naik kereta. Tetapi kali ini dia nggak duduk di depannya. Dia sedang berdiri. Vera mulai bertanya tentang Nico, sahabatnya Aitor. Vera menjelaskan bahwa Nico ada kaitannya dengan kematian Hilda. Vera menjelaskan bahwa suami ibunya Aitor yang sekarang, yaitu Prieto, merupakan pembunuh Hilda. Tentu Aitor nggak percaya karena dia tahu Prieto merupakan orang yang baik. Jadi mustahil baginya jika Prieto membunuh istrinya sendiri yaitu Hilda. Dan ya, Aitor pergi begitu saja dan penjaga tiket bandara ternyata adalah pamannya yaitu Roman. Tiba-tiba datang detektif Leira menemui Vera untuk memberikan jaketnya yang ketinggalan. Leira tahu Vera ada di bandara karena dia tahu Vera tadi berada di rumah David. Saat David berbicara, dia bilang dia mengenal Aitor dan Aitor bekerja di bandara. Leira dan Vera pergi ke perpustakaan untuk mencari buku berjudul Mirage. Dan buku ini terinspirasi dari kisahnya Nico. Pertanyaannya, di mana kan Nico sekarang? Di sini Vera meminta bantuan Leira. Tolong bantu dia membuktikan bahwa dia ini masih waras, tidak berhalusinasi, dan tidak berfantasi. Vera dan Leira pergi menemui Sherdon, penulis cerita Mirage. Saat itu Sherdon sedang mengajar di sebuah universitas tentang dimensi tidak terbatas. Sherdon menjelaskan bahwa dia mendapat cerita ini dari ibunya Nico yang bernama Veronica. Veronica menjelaskan ke Sherdon bahwa Nico diselamatkan oleh wanita dari masa depan yang muncul di televisinya. Bagaimana dengan Nico? Sherdon menjelaskan bahwa Veronica tidak memberitahu kondisi Nico sekarang. Tetapi satu hal yang Sherdon tekankan di sini, buku miliknya itu murni fantasi. Tidak lain tidak lebih, buku ini hanyalah fiksi belaka. Tetapi ceritanya terinspirasi dari orang lain. Karena sudah buntu, gak tahu ingin berbuat apa. Vera sekarang ingin mencari TV dan kamera itu. Keluarganya Nico pasti punya. Leira menjelaskan bahwa mencari data kepolisian bisa sangat lama. Dia perlu otorisasi dan sesuatu yang meyakinkan. Dan ya, Vera ingat sesuatu. Vera ingat bahwa Prieto mempunyai rumah jagal dan berencana untuk mengubur istrinya di sana. Unit polisi pergi ke sana, mulai mencari jasad Hilda. Dan ya, ketemu. Jasadnya sudah berubah menjadi tengkorak. Karena bayangin, 25 tahun yang lalu. Lama banget. Leira menawarkan Vera kopi. Leira masih bingung. Jika masa depan berubah, kenapa ingatan Vera masih terikat dengan waktu yang sudah hilang? Bukannya seharusnya Vera sudah nggak tahu siapa itu David. Sudah nggak tahu siapa itu anaknya.
Gloria? Jawabannya tentu nggak ada. Nggak ada yang bisa menjelaskan hal ini. Mayat sudah ditemukan. Tujuan hakim sekarang mengidentifikasinya, memastikan bahwa benar mayat ini adalah Hilda, istrinya Prieto. Tetapi satu hal, karena yang menemukan mayatnya adalah Vera, sekarang Vera juga bisa menjadi tersangka. Maka dari itu, Leira membantu dengan cara berkata ke hakim bahwa dia kehilangan Vera. Dan di sini, seluruh rekan Leira mendukungnya. Leira memberikan sebuah alamat dan menyuruh Vera untuk pergi ke sana. Prieto ketika sedang merayakan hari ulang tahunnya ditangkap oleh polisi. Bukan cuma Prieto, Roman dan Clara juga ditangkap. Vera pergi ke alamat yang diberikan Leira dan alamat tersebut menuju ke sebuah hotel dengan nomor 106. Ketika Vera mengetuk pintu, yang keluar malah Monica, rekan kerja di rumah sakit. Vera langsung menerobos masuk dan di sana ada David. Sí, claro, sigo en la oficina, pero no te preocupes que en 5 minutos voy para allá. ¿Quién era? Que me tengo que... Mónica. ¿Qué hace aquí? Estoy buscando a una persona que se llama Nicolás Arte. ¿Cuánto tiempo hace que estáis juntos? Desde mi operación. Porque yo no me acuerdo. ¿Qué más da? Tienes acceso a datos de muchísimos clientes. Buenas noches. Porque yo me acuerdo mucho de usted. Ternyata David berselingkuh dengan Monica. Vera juga menemukan korek api yang sama yang ada di kantong celana David waktu itu. Apakah ini menunjukkan bahwa di kehidupan Vera, David selingkuh? Tentu Vera marah. Vera bertanya, sudah berapa lama David berhubungan dengan Monica? David menjelaskan bahwa dia sudah berhubungan dengan Monica sejak operasi tumor otaknya. Ini menunjukkan bahwa David kenal dengan Monica tepat ketika dia dioperasi di rumah sakit, tempat di mana Vera bekerja. Vera menyentuh tangan David, dan di sini sangat aneh. Gak ada satupun ingatan yang dia ingat di sini bersama dengan David. Vera mulai mengancam David. David harus membantunya mencari Nicolás Arte. Kalau nggak mau, maka Vera akan memberitahu Ursula bahwa David berselingkuh. Vera menyuruh David untuk mencari data tentang Nico lewat data akses yang ada di bank. Sehubungkan David kan kerja di bank. Singkatnya, Leira dan rekannya menginterogasi Prieto dan yang lain. Pada 11 November tahun 1989, seorang anak laki-laki bernama Nico dituduh membunuh istrinya, Prieto. Tetapi untungnya nggak ada yang mempercayainya sehingga Nico bebas dari tuduhan tersebut. Ditambah juga minimnya bukti. 2 hari sebelumnya yaitu tanggal 9, menurut kesaksian Prieto, hari itu istrinya yaitu Hilda berkata akan mengunjungi seorang teman di San Francisco. Dan setelah istrinya pergi, Prieto memanggil Clara untuk pergi ke rumahnya, menghabiskan waktu bersama berselingkuh. Malamnya Clara dan Prieto bersenang-senang, pacaran, dan tanpa mereka sadari, Hilda cuma berbohong tentang pergi ke San Francisco. Hilda kembali ke rumah di malam hari. Dia mendengar seorang perempuan. Maka dari itu dia membawa pisau karena sudah kesel banget. Dan ya, ini yang terjadi. Cuéntame qué pasó esa noche. Hijo de puta. ¡Hilda! ¡Clara, no! ¡Clara! Apakah Prieto membunuh istrinya? Prieto nggak mau menjawab. Dia ingin pengacara sekarang. Leira mulai menceritakan Nico. Nico menemukan jam tangan di rumah Prieto. Dan jam tangan ini milik Clara. Leira meminta jam tangan Clara yang dipakai sekarang. Dan jam tangan tersebut sama persis dengan yang ditemukan Nico waktu itu. Bagaimana dengan Roman? Ya, Roman membantu menutupi semua jejak ini. Roman membuat paspor palsu mengatasnamakan Hilda. Lalu Roman menyuruh Clara untuk pergi menggunakan paspor tersebut. Ini bertujuan untuk membuat seakan-akan Hilda menghilang. Padahal mah sudah dikubur di rumah jagal milik Prieto.
Kembali waktu Nico mengumpet di bawah kasur waktu itu. Ternyata dia nggak ketahuan oleh Prieto. Dia berhasil mengambil jam tangan tersebut, pergi ke kantor polisi, dan Nico gagal. Prieto melapor bahwa rumah dia telah disusupi dan dirampok. Satu yang hilang dan itu adalah jam tangan emas. Dan ya, Nico malah dituduh mencuri. Nico nggak bisa berbuat apa-apa. Dia damai dengan Prieto dengan mengembalikan jam tangan tersebut. Gak lama kemudian, Nico dengan ibunya pindah rumah. Leira berkata, hanya soal waktu sebelum forensik menemukan bahwa mayat yang ditemukan adalah istrinya Prieto, yaitu Hilda. David bersama dengan Vera mencari data bank tentang Nico Lasarte. Singkatnya, alamat ditemukan dan David mengantar Vera ke sana. Kini sekarang, David dengan Vera sudah impas. Kembali ke Nico. Dia dicek oleh psikiater, dicek otaknya dengan menggunakan mesin, dan semua mengatakan bahwa dia tidak berbohong soal wanita masa depan. Tetapi tetap aja orang-orang masih nggak percaya. Maka dari itu, untuk membuktikan semuanya, Nico hanya bisa menunggu 25 tahun. Dia menunggu di stasiun Valpineda karena dia pernah melihat papan stasiun tersebut di rumah wanita masa depan yaitu Vera. Nico menunggu dan ternyata Nicolás Lasarte. Ahora yo le voy a contar qué fue de Nicolás. Esperar a que esa mujer del futuro volviera para guiar su camino. He pedido una nueva comunicación. Trastorno mental. Pero aquello solo fue el principio de una larga. Negó la existencia de Vera Roy para que le dejaran en paz. ¿Estamos en paz? Todo aquello que le había convertido en un loco para él. Me llamo Nicolás Lasarte Leira, señor Prieto. ya, Leira ternyata adalah Nico. Semenjak itu, Nico mendekati Vera dan mereka berdua mulai saling kenal. Di sisi lain, Vera pergi ke rumah Nico dan di sana ternyata dia dengan Nico sudah menikah. Nico datang ke rumah dan dia mulai berbicara dengan Vera. Nico minta maaf. Nico berkata bahwa dia jatuh cinta dengan Vera sehingga dia nggak ingin masa depan ini berubah. Nico juga udah capek. Dia terjebak 2 hari di sini mengetahui bahwa istrinya nggak mengenalinya, mengetahui bahwa istrinya ingin kembali ke kehidupan lamanya dan menghapus Nico selamanya dari hidupnya. Vera bertanya, di mana TV dan kameranya? Dengan mengejutkan, Nico berkata bahwa semuanya sudah dia buang. Dan ya, ternyata orang yang mendobrak rumah David di awal itu adalah Nico sendiri. Nico mengacak sendiri apakah masih bisa berkomunikasi di masa lalu dan ternyata masih bisa. Nico membuang semuanya karena dia nggak mau semua ini berubah. Disinilah Vera menangis. Nico seharusnya tumbuh di tahun 1989 tanpa terobsesi dengan Vera. Vera sangat amat sedih. Dia ingin kembali bertemu dengan David dan bertemu dengan anaknya. Jadi ya, ini yang dia lakukan. ¿Dónde está? Desde que te presentaste en comisaría, sin recordarme. Pero ahí estaban tus recuerdos. De que nos recordaras, Vera. Podías saber que el día que debías conocer a Aitor, me conocerías a mí. Todos estos años he temido este momento. Y volvieras a una vida que ya no has vivido. Fuiste tú, para probar la conexión. Querías ver 189 y crecer, obsesionarte conmigo. Ahora te toca a ti. Y tú eres yo. Es muy importante. Nico langsung mengambil TV dan kameranya untuk menyelamatkan Vera. Jadi ternyata Nico bohong. Dia belum membuang TV dan kameranya. Nico mulai menjelaskan semuanya ke Nico di masa lalu. Di sini Nico berkata bahwa dia membutuhkan bantuan supaya Vera bisa selamat. Dan ya, karena semua itu, Vera bangun dan kembali ke kehidupan lamanya. Dia tinggal bersama dengan David dan anaknya.
Vera sangat tidak menyangka Nico benar-benar mengorbankan dirinya supaya Vera bisa mendapatkan kehidupannya kembali. Karena bayangin jika Vera kembali ke kehidupan lamanya, maka Vera nggak akan bisa bersama dengan Nico. Karena ingatan Nico kan sudah menghilang. Berhubung Nico juga jatuh cinta banget dengan Vera. Vera mengecek TV dan kameranya dan ya sudah nggak ada. Vera bertanya David dan David berkata nggak pernah ada TV dan kamera di sini. Vera pergi keluar, tepatnya dekat jendela. Ya, Vera menemukan korek api. Ini menunjukkan bahwa David selingkuh dengan Monica. Vera melihat keluar dan Prieto dengan Clara masih bersama. Maka dari itu, Vera pergi ke rumah jagal Prieto, menggali tanah untuk mencari jasad Hilda. Ketemu jasadnya, memberitahu ke polisi dan detektifnya adalah Nico. Mulai dari situ, Nico dengan Vera berkenalan. Dan semenjak Vera tahu David berselingkuh, pasti yang dia pilih adalah Nico. Dan sebenarnya Nico mengenal Vera karena dia pernah melihat Vera di TV dan juga Nico dari masa depan. Cuman Nico masih abu-abu karena kan kejadian itu 25 tahun yang lalu. Cukup lama. Señor, ¿ha encontrado el cuerpo y por qué cree que se trata de Hilda Weiss? Sabía que vendrías tú, sí.